Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illa al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa jami'il muslimina amin. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa fahimnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ili. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, malam ini malam berkah, malam yang penuh hikmah. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan, melahirkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berdampak pada nafsu yang bisa terkendali, mudah dikuasai, dan berdampak kepada jiwa yang istiqomah, jiwa yang tomaknina, jiwa yang kelak nanti mendapat ridho Allah, terpanggil di saat Allah memanggil. Jadi artinya jiwa kelak nanti, kalau jiwa itu tenang, akan termasuk dari bagian jiwa yang dipanggil oleh Allah. Jenenge jiwa apa? Mutmain. Bahasa Arabnya nafsul mutmain. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi jannati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. La tarawunnal
Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Surat apa? At-Takasur. Ini sebentar lagi kita akan kedatangan hari istimewa. Karena hari yang kita anggap istimewa ini tidak seperti hari biasa. Kalau biasanya di hari-hari kita tidak mendengarkan takbir, nanti kita akan mendengarkan takbir menggema di seluruh dunia. Seluruhnya akan menggema suara Allahu Akbar. Pada saat itu datang para petugas-petugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga dunia ini, yang di dalam dunia ini ada makhluk Tuhan. Di antara makhluk ada yang makhluk paling sempurna, paling hebat, dianggap paling mulia. Siapakah mereka? Manusia. Tetapi mereka menerima janji Allah, meski makhluk yang lain tidak menerima janji Allah. Antara bahagia dan celaka, senang ataupun susah, surga atau neraka, itulah manusia, berbeda dengan makhluk yang lain. Itulah malam-malam disebut malam hari raya. Apa? Senyum kalian rupanya tidak seperti senyum di hari-hari yang lain kalau pada senyum hari itu. Karena hari itu senyuman hari raya. Senyuman apa? Hari raya. Tatapan muka, wajah yang semula redup. Hari raya itu tampak berbinar-binar dan bersinar. Mendengar takbir, menggema dimanapun berada lewat loudspeaker musola maupun masjid. Kalian secara langsung ataupun tidak langsung akan tersentuh oleh energi itu. Lalu kalian menjadi tampak senyuman bahagia. Muka pun tampak pemancar, meskipun hanya makan telo. Meskipun hanya makan telo, yang lain makan roti. Tidak tahu itu kekuatan Allah. Ternyata langit pun merespon, bumi, lautan, gunung pun merespon dari takbir yang dikumandangkan oleh seluruh umat Islam di dunia ini. Hanya hati yang tertutup, sama sekali tidak ada respon, kecuali dia hanya mengatakan berisik. Apa? Berisik. Lalu dia tidur, bangun tidur dia mabuk. Baru dia mengatakan, wah, ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berisik banget. Dia tidur, bangun tidur, mabuk lagi, makan. Tuh, kamu ini bisanya cuma tidur, ngiler, makan, bangun tidur, makan, nanti capek makan, kamu mabuk. Habis mabuk tidur lagi, makan lagi, habis makan berak. Kemudian kamu santai-santai, kamu dengar takbir pun bilang berisik. Kau jadi manusia apa? Badanmu sementara sehat, mulutmu sementara sehat, matamu sehat, telingamu sehat, fisikmu kekal sehat besar. Tetapi sayang, jiwamu tidak lebih hina dari manusia yang tidak mengenal Allah. Kau mau jadi apa? Ya, sudah jadi manusia, ngerangkal dia. Oh, kalau kau manusia, tunjukkan kau manusia. Bagaimana cara nunjukkan? Apa kau tidak lihat? Buta, memang kau tidak lihat aku manusia, memangnya itu kambing. Kau lebih murah harganya dari kambing, meski kau berbentuk manusia. Karena kamu kalau sakit jiwa, aku jual lebih mahal dari kambing. Kamu hanya hidupnya membebani, di satu sisi kambing malah membantu kalau besar. Betul apa tidak? Artinya
malam-malam itu adalah malam yang mulia, tetap ada jiwa-jiwa yang hina. Malam-malam itu orang semuanya memuliakan, menghargai, tetapi dia memberikan harga murah dengan jiwa yang mata hatinya tertutup, lalu jiwanya mati dengan mata hati yang tidak pernah mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, mendengar takbir seolah kepanasan, lalu dia tidur. Kemudian ada suara takbir di masjid, takbir di musola, kemudian ada satu publikasi bahwa akan dilaksanakan sholat Idul. Sholat apa? Apakah kau melaksanakan atau tidak, itu hidayah Allah. Apakah kau mendengar atau tidak, itu hidayah Allah. Apakah kau merasa menghargai hari itu atau tidak, itu hidayah Allah. Kalian masih muda nak, kalian masih ada kesempatan yang panjang, masih ada ruang dan waktu yang harus anda gunakan. Terserah mau mensia-siakan atau menggunakan dengan yang terbaik, itu hidayah Allah. Ayahmu, ibumu, saudaramu, gurumu tidak bisa memaksa kalian, hanya bisa memberi masukan dan nasihat. Dan kalian menjadi hamba Allah yang mendapat apa tadi? Hidayah dari Allah. Apa yang kalian pikirkan orang setelah puasa? Berposo berarti bodoh. Jadi sing duwe bodoh kuwi sing poso. Apakah kamu puasa? Tidak. Kenapa kamu tanya kapan bodone? Orang bodoh. Lah sakit Pak, masa bodohnya kayak sama duit? Bodoh hanya dimiliki orang yang punya puasa. Sebab kalian tidak puasa, kenapa tidak punya bodoh? Sebab bodoh itu ba'da. Apa? Setelah ba'da poso bodoh. Jadi bodoh ba'da poso. Nak sing ora poso ora duwe. Puasa, nah, orang nanti bodoh. Nah, terus bodohmu, aku nitip sama Pak, tidak bisa. Kenapa? Kamu hanya punya hari raya. Kalian hanya punya hari raya kalau yang tidak puasa. Siapapun bisa merayakan hari itu. Puasa tidak puasa, orang Islam ataupun tidak Islam bisa ikut merayakan hari itu, jenenge hari raya. Tapi nak bodoh kowe ra duwe. Nak sing ora poso, nak sing poso kamu berhak mendapatkan bodoh. Apakah kalian merasa punya bodoh? Saya enggak Pak. Lah kok iso? Aku ora poso. Dan nasi poso beduk bisa untuk bodoh berapa? Saya poso beduk ki, poso sama sekali untuk bodoh Pak. Wong jenenge poso kuwi definisine ya menahan diri sejak dari makan dan minum, sejak mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Lah kowe kok beduk iki ora ana dalile. Berarti nak kowe untuk bodoh ya ora ana dalile. Wah aku wedi nek arep muni kowe untuk bodoh soalnya nak diamuk Gusti Allah, soalnya kowe ora poso. Soalnya kowe ora poso. Tapi ngene kowe dikai dispensasi nak melu hari raya itu. Justru yang puasa itu dia rendah hati, dia menikmati, merasa berdosa, banyak istighfar, dia banyak membaca takbir, banyak membaca tahlil, banyak membaca tahmid, banyak membaca tasbih di hari raya itu. Justru yang tidak puasa itu merayakan hari itu seolah-olah dia yang punya hari itu, seolah-olah dia puasanya yang paling bagus. Mercon sing wedi sak minum akeh. Dadi sing tasbih, sing tahlil, sing tahmid, kabeh kaget. Lah ditakeni napa? Hari raya datang. Kadang-kadang sebenarnya poso malah petingkah. Karena dia pengetahuannya rendah.
Ngonek mercon haram Pak? Enggak, siapa yang bilang? Apa senang-senang di hari raya itu haram Pak? Enggak. Memang kamu harus senang, enggak boleh susah hari raya. Hari raya enggak boleh namanya raya, hari orang sedang merayakan. Kalau Anda tidak terstimulasi atau terangsang untuk senang, berarti Anda tidak menikmati hari raya. Oh, hari raya kok nangis. Ngapa kowe nangis? Roman panganan. Berarti ke orang menikmati hari raya. Poso wis ora poso, dina hari raya mandi bodo, malah hari raya roman pangan. Malah sesuk wae salat Id malah jengkeng ditakoki mobil apa ora turu. Mboten tilem Pak lan apa. Aku berpikir hari raya wong-wong bisa jalan-jalan ke sana kemari, bisa menikmati hari raya bersama keluarga. Aku sendiri di bawah tepeng menikmati hari raya bersama daun tepeng. Menikmati hari raya bersama pohon tepeng. Kata Pak Yai, pokoknya kalau ada takbir, kalau melu takbir, jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah ngabar. Karena ora tau dididik ngaji, ora tau dididik ning madrasah, ora tau dididik mengenal Al-Quran, malah nak ambil tulisan Arab benci basa saiki wis sakit jiwa ning PRS Maunatul Mubarak ngerti Allahu Akbar keliru Allah ngabar. Allah ngabar. Pak, kene napa? Kok Allah ngabar itu? Masa Allah kira Gusti Allah, lho kok ngabar? Cangkemmu. Gusti Allah kok di ngabar. Memang cangkemmu yang bocor ngabar. Allah terlalu minim. Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan beberapa berkah rahmat yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat luar biasa. Dari berbagai saudara dan handai tolan pada datang berkerumun di satu keluarga saling bersalaman. Masing-masing merasa rendah hati, tidak ada di antara mereka yang saling ego atau hati tinggi atau tinggi hati. Yang semula orangnya sombong datang dengan rendah hati di tempat ayah dan ibunya, meskipun waktu dia sakit jiwa punya kartu kuning pernah nempeleng ayahnya, pernah mukul ibunya. Di hari raya setelah dari PRS Maunatul Mubarak sebelum hari raya diambil keluarganya pulang merengek-merengek, Pak, Mak, disik-isik ingin kudungnya makne sing pernah tak antem. Aku nyuwun ngapura kidina bodoh. Berarti kalian sudah dapat Lailatul Qadar, hari raya menikmati hari raya. Esensi dari hari raya adalah hati yang tetap takut kepada Tuhan. Apa? Tetap takut kepada Tuhan. Artinya hanya orang yang beriman saja yang mampu menikmati secara batiniah, secara rasa, bahwa dia percaya kepada Allah dan Rasulnya, percaya kepada malaikat utusan Allah, percaya kepada hari akhir atau hari kiam. Hanya mereka orang. Lain daripada itu yang merasakan hanya nikmatnya emosi yang bersifat sesaat, yang bisa diukur sepanjang antara lidah dengan tenggorokan. Selalu yang ditanyakan, hari raya ngemu panganannya apa? Selalu begitu. Aku tak ngemu, ya Tuhan ngemu lah ngemu ana panganan apa? Selalu begitu. Ayo, orang yang paling bareng-bareng kacau lah. Malah mesti muncul lagi susah. Lah, apa? Pak Lur ada panganan apa? Selalu yang ditanyakan ukuran sepanjang lidah sampai tenggorokan. Itu minim. Apa? Minim. Karena ukuran lidah adalah ukuran rasa. Ukuran tenggorokan batas terakhir adalah sudah lagi tidak terasa. Hanya sejenak. Kau makan apapun hanya bisa dirasakan kalau lidah itu merasakan. Coba kau makan tapi lidahmu mati, terasa enggak kira-kira?
asin tidak terasa asin, garam tidak terasa asin, gula tidak terasa manis, apapun tidak terasa kalau alat perasanya mati. Berarti lidahnya lagi tidak berfungsi. Kenapa? Kalau di ujung tenggorokan tidak lagi merasakan, karena kau mengunyah sesuatu makanan, enak atau tidak enak, manis maupun asin, begitu lewat tenggorokan sudah permisi, tidak lagi sate terasa sate, hanya terasa membawa bekas ditaruh di kembung ini. Wah, gudangnya ini di sini. Wah, kamu perutnya besar, makan sate habis berapa? 5 porsi. Jadi hanya membawa bekas dari rasa itu. Kalau sudah lewat tenggorokan tidak lagi berupa sate. Kalau sudah berada di satu penampungan tidak lagi bisa dikatakan sate. Apalagi kalau sudah lewat bolongan bawah, jenenge pantat. Namanya bukan lagi makanan, apalagi dibilang sate. Kamu melihat saja jijik meski taimu sendiri. Tapi di PRS Maunatul Mubarak ini sudah biasa. Lah kenapa biasa? Biasanya kalau orang siapa dirinya tidak tahu, bahkan tai pun dianggap telo goreng. Bener apa enggak? Ada kan yang tidak tahu siapa dirinya. Kamu siapa? Saya tidak tahu. Loh, nama masa tidak tahu? Ya, kamu siapa? Ya, siapaku. Itu kan bingung. Dikasih makan. Ini makan apa? Makan nasi. Kamu telanjang? Aku tidak telanjang. Lah ini pakaianku kulitnya dijinit, tidak ada pakaian. Begitu berak. Kamu makan apa? Makan telur goreng. Begitulah pondok luar biasa. Untuk itu nak, hidup ini kata Allah hanya bersifat temporer. Artinya apa? Ya, sementara. Mana orang yang dahulu gagah, mana yang ceritanya seperti ini, orang yang dahulu katanya orang paling menang, paling kuat, paling besar, sekarang sudah di alam baka yang mendahului kita. Dan mereka semua selamat. Mungkin ayahmu, mungkin mbahmu, mungkin buyutmu, mungkin sampai ke atas. Sekarang dia ada defensif, menunggu di alam barzah sana sampai datangnya hari kiamat. Mereka menerima masing-masing dari apa yang mereka perbuatkan. Mereka masing-masing menerima dari dampak perbuatannya sesuai apa yang dilakukannya di dunia. Sampai datangnya hari kiamat. Untuk itu Allah selalu ingatkan, kau berlebihan. Kenapa? Aku beri nikmat, kamu tidak mau bersyukur, tetapi malah minta ditambah. Kemudian aku tambah lagi, barangkali masih bisa bersyukur. Kemudian tidak punya, menjadi punya, kemudian punya kurang banyak, semakin tak tambah banyak. Sekarang punya mobil, punya rumah, punya segalanya, punya istri, punya anak, segalanya punya, masih lagi minta, ya Allah masih kurang banyak, aku pengen beli lapangan, sampai terus kurang lagi, ya Allah aku ingin dianggap orang, supaya kami ini bisa dianggap sebagai orang yang dihargai, dihormati, dipandang. Maka kata Allah, kau berlomba-lomba untuk keindahan, kau berlomba-lomba untuk membangun, mungkin rumah, mungkin gedung, mungkin perusahaan, mungkin jalan, mungkin bentuk infrastruktur apapun yang kau bangun itu hanya akan membuat kau lupa kepada Allah. Kalau dengan catatan kau tidak beriman. Kalau kau beriman akan menjadi berkah, manfaat, akan memberikan kontribusi besar dalam kehidupan di dunia. Tapi kalau tidak beriman, hatta zurtumul maqabir, kau akan lalai kepada Tuhan sampai kau masuk ke liang lahat. Kau punya nikmat, kamu sehat. Kau punya nikmat, kamu panjang umur. Kau punya nikmat, kamu punya uang. Kau punya nikmat, aku berikan kau mampu membuat rumah. Kau punya nikmat, aku berikan kau mampu punya mobil mewah. Tetapi kau lupa, di hari raya puasa kau tidak puasa. Di hari raya
kamu makanan paling banyak, rumah dicat rapi, begitu datang takbir kamu pergi dari rumah kemudian ke pinggir pantai. Sebelum sampai di tempat wisata pantai, mobilnya terlindas oleh trailer, rak, mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaannya, rumahmu mana? Sekarang milik siapa? Pertanyaannya, mobilmu yang kemarin pakai kau bangga membuat egomu tinggi, kau kesana kemari, maju mundur, sekarang kamu lihat hancur, tertabrak oleh trailer. Kejadian ini sering di hari raya. Maka para pemanfaat dan pengguna transportasi di hari raya, kami ingatkan agar kalian selalu terus mengingat Allah bagi orang yang beriman, membaca sholawat banyak ini, apapun sholawatnya, sholawat nariyah kek, sholawat Jibril kek, membaca apa saja yang penting kau ingat kepada Allah, insya Allah Allah selamatkan. Dengan kau lupa diri, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, mabak prak mati, tangi-tangi wis ning alamku. Lah mobil kunti, bojo kunti, anak kunti, rumah kunti, jare malaikat kuwapok cangkeme langsung merah. Ya kan? Ditanya malaikat, Tuhanmu mana? Malah dijawab mobil kunti. Siapa nabimu? Loh, bojo kunti. Soalnya matinya mendadak, orang sempat pamit bojone, orang sempat pamit anaknya, mobil mewah ditinggal, rumah bagus ditinggal, pekarangan banyak ditinggal. Begitu bangun di alam kubur, tanya malaikat, marok buka, rok buka. Gimana kok udah? Udah kok iso Tuhanmu malah roknya kan buka. Malaikat nesu kira-kira. Nesu. Apa mana tak kau sapa pangeranmu, muni pangeran Diponegoro ngono meneh. Kacau. Jangan berlebihan nak hidup ini. Kau akan melampaui batasannya. Kalau melampaui batasannya pasti ada indikasi penyiksaan diri. Kalau penyiksaan diri dilakukan berarti kategori pendaliman diri. Pendaliman diri berarti penganiayaan diri. Begitu penganiayaan diri itu terjadi berarti kegelapan di depan mata sudah jelas. Kau mau kemana? Hidup ini tidak jelas. Apalagi kau diuji hidup dalam perempatan jalan, kau harus punya pilihan mana benar dan mana yang salah. Seperti manusia hidup menerima nikmat, begitu diuji oleh Allah menjadi melarat, kau akan menjadi mantan orang kaya. Mantan apa? Orang kaya. Karena tidak kuat, biasa makan enak, sekarang makannya cuma nasi tok. Biasa tidur di atas kasur, tidurnya cuma main joget. Biasa pergi, swantek, pakaian bagus, ego tinggi, kemaki, jadi tidur melarat, orang kuat. Akhirnya masuk di PNS, mau ngatur. Ya tak? Mau kemana lagi? Hatta zurtumul maqabir, kau akan masuk ke liang lahat. Artinya ayat ini jangan kau lupa. Pak, aku tidak percaya hidup ini. Kenapa? Di hari raya aku tidak percaya pada kehidupan ini. Orang lain pakai baju baru, pakai mobil baru, rumah baru. Masa aku di PNS mana tuh ngobrol, tetap aja ngambil baju dari bagus. Pak, aku tidak percaya. Apakah ada Tuhan? Apakah Tuhan ini benar-benar dia adil, dia bijaksana? Orang lain bisa kelumpur keluarga makan enak pagi-pagi sudah nyate kambing, sementara aku masih di keluarga di sini masih aja pakai makan nasi pakai piring plastik. Muncul halusinasinya, langsung piringnya disuwek-suwek makannya, segone dihambur-hambur ke. Loh, hari raya Tuhan tidak adil, kurang ajar. Kalau pemateng para anak. Segala sesuatu yang melampaui batasannya akan menjadi pendaliman diri. Sesuatu yang dinyatakan sebagai pendaliman diri pasti akan muncul kegelapan.
Setiap kegelapan sebenarnya menguji pada pikiran manusia untuk memilih dalam kehidupan ini, punya pilihan. Kau akan ada di perempatan jalan, artinya banyak punya pilihan hidup. Aku tidak percaya, Pak. Oh, kalau kau tidak percaya kepada Tuhan, lalu kamu percayanya kepada siapa? Aku hanya percaya kepada keadilan. Loh, memangnya Tuhan tidak adil? Ya kalau begini ini kan aku yang dirugikan. Maksudmu Tuhan kau hitung dengan harta? Ya, bagaimana tidak dengan harta? Orang diriku juga, aku ini pakai baju pakai beli. Wah, aku makan roti pakai beli. Wah, ya aku sekarang pakai kasih roti 1 bungkus, kamu makan, dimakan. Nah, Tuhan adil? Wadil, Pak Tuhan. Dasar GIL. Dasar apa? Dasar apa? Apalagi gusi-guya-guyu. Tuhan tidak adil, pemerintah tidak adil, penguasa tidak adil, ayahku tidak adil. Lah apa? Orang lain hari raya bisa kumpul sama keluarga, bisa makan roti, bisa makan nasi, enak, lauknya enak. Aku di sini tidak makan apa-apa. Begitu aku datang tak kasih roti 1 bungkus, ah ini baru adil. Kenapa orang? Bukan begitu, nah. Kau panjang umur, siapa yang ngasih panjang umur? Kau masih dikasih bisa bergerak, siapa yang menggerakkan? Kekuatan kalian, kekuatan dari mana? Apakah di antara kita ada yang bisa membuat umur? Ada yang bisa membuat kekuatan? Ada yang bisa menjadikan sama dengan kita sebagai manusia? Bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau tidak percaya bahwa hidup hanya sementara, apa yang kau terima, bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau kau sakit, bersabarlah dengan usaha dan ikhtiar. Jangan cuma diem aja lalu kau ikuti keinginanmu, itu namanya mengikuti hawa nafsu. Kau harus berusaha keluar dari kegelapan. Kau harus berusaha meluruskan jalanmu sendiri menuju menatap masa depan. Di hari raya itu kau mohon kepada Allah di kegelapan malam, lalu kemudian ada daun tepeng jatuh, kelayang kan, cekel kayak uang, dibawa kembali, beli panganan. Padahal daun tepeng. Yang paling parah kalau dia pergi ke warung kampung, tiba-tiba dia bilang, lo mau kemana? Mau ke warung, lalu diantar. Yang antar ini supaya tidak dia lari sampai ke warung, membeli ini, semua sudah dibeli. Berapa habis? 60.000. Lah mana uangnya? Dikeluarkan. Ternyata daun tepeng. Coba. Ternyata daun tepeng. Dan itu pernah kejadian. Itulah nak. Kalian mau seperti itu? Berusahalah kalian. Maka kalau kamu tidak percaya dalam hidup ini, semakin kau tidak percaya bahwa kalian ini hidup, semakin ngeri kalian. Kau pasti akan tahu. Kata Allah, kalah, jangan begitu. Apa artinya kalah? Jangan begitu. Hari ini kau sudah sampai di PRS Mahunatul Mubarak. Ada yang di belakang kalian menyusul mungkin setelah hari raya. Karena hari raya dia mabuk luar biasa, lalu kemudian jadi stres dan gila, lalu dibawa ke RSC, kemudian pulang lagi, bawa lagi ke RSC orang mandi gue nih PRS Mahunatul Mubarak. Jadi terus akan berurutan. Pak, sudah berpuluh-puluh tahun terus bergantian. Manusia yang tidak merasa dirinya manusia, sampai di sini kita memanusiakan manusia. Karena mereka tidak percaya bahwa dirinya adalah makhluk Allah yang kuat. Dia tidak percaya bahwa hidup ini adalah betul-betul dengan kekuatan Allah. Kata Allah, kalah, jangan begitu. Kalau kamu semakin tidak percaya, semakin hancur, semakin kau tamak, semakin kau rakus, semakin kau merasa dalam hidupmu itu adalah sendiri, tidak ada Tuhan, semakin hancurlah kehidupanmu itu. Karena kau pada saat nanti, pada saatnya kamu terjepit, pada saatnya kamu sudah diukur, tidak lagi masuk logika, kau akan minta kepada siapa? Laksana kau hidup berada di dalam satu hutan belantara, di depan harimau, di belakang jurang,
hujan lebat halilintar menggelegar, sampingnya jurang, kanan kirinya jurang, lalu datang harimau menyerang kamu, apa yang kau katakan? Apa yang akan kau katakan? Kau meminta tolong pada siapa? Tidak bisa. Pasti kau, kalau orang bertuhan, akan bilang Allahu Akbar. Kekuatan energi Allah sangat membantu pada orang yang kondisinya terjepit dan terzalimi. Mungkin harimau menyerang dia, mungkin Allah kasih harimaunya tunduk kepada dengan energi itu Tuhan, lewat kata Allahu Akbar. Sama aja, orang jatuh naik, begitu posisi di antara atas dan bawah, di tengah-tengah ini mau minta tolong siapa? Hanya Allah. Kalau orang beriman lalu bilang Allahu Akbar, jatuh, Allah selamatkan. Tiba-tiba di bawah itu ada rumput. Kalau tidak punya iman, begitu dari atas di tengah-tengah gancuk, gancuk, mateng deh, wis tiba ketiban watu, malah setengah sisan, kita tiba sisan, mateng deh. Begitulah bedanya orang percaya Tuhan sama tidak percaya. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar, segala puji milik Allah. Kalian tidak punya apa-apa. Itu terimplementasi dalam bentuk kalimat innas sholati, terus wa nusuki wa mamati lillahi. Kalian hidup dari Allah, hidupmu milik Allah. Kalian menerima perintah dari Allah, lalu perintahku jalankan karena Allah, berbentuk pengabdian dan pelayanan, lalu dinamakan, digaris bawahi, lalu tanda kutip ibadah, maknanya pelayanan apa? Atau kesetiaan kepada Tuhan. Itu yang kau lakukan. Maka dilindungi oleh Allah. Maka banyak orang yang seharusnya dia menurut logika sudah sampailah umurnya, tapi Allah berikan panjang. Kalian diberi panjang umur oleh Allah. Kemarin kalian merusak-rusak badanku sendiri. Kemarin kalian merusak-rusak jiwaku sendiri, merusak mentalku sendiri. Sekarang dikirim oleh Allah ke PRS Maunatul Mubarak. Berarti itu Allah sayang atau Allah benci? Allah cinta atau Allah murka? Cinta. Kau beruntung apa sih? Kalau kau tidak beruntung, mungkin kau akan berjalan di pinggir jalan, lalu kemudian tingkah lakumu, halusinasimu membuat jalan pun tampak seperti halaman biasa. Lalu ada mobil takut tertabrak, pas hari raya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang lain menikmati hari raya dengan takbiran, senyum, bahagia. Di satu sisi, di situ banyak orang nangis, gembor-gembor, anakku mati. Banyak tahu? Itu nak. Nanti pada saat takbir berbunyi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kau dengarkan dengan nikmat, kau resapi itu. Saya tidak tahu artinya, pokoknya resapi aja. Resapi itu maksudnya dinikmati, sak ngertimu. Malah langsung dipikirkan, Pak Linti mangan sesok lawoe apa? Mangan sesok lawoe apa? Kau orang dipikirkan, Allah Maha Besar, ya Allah, aku kecil, masih sekecil ini ditinggal di PRS Maunatul Mubarak. Bapakku kok tegel banget, makku kok tegel banget, bujuku kok tegel banget, aku diguak ning PRS Maunatul Mubarak. Kulo Allahu Akbar, ku netes air mata. Napa kowe nangis? Kilingan bujuku, kilingan anak. Wis ben salah. Ya lah. Lalu kenapa nangis? Kurungu takbiran. Apa yang kau pikirkan kau mendengar takbir? Aku berpikir, aku
takbiran ning kene ning ngisor wit apa jenenge tepeng. Biasanya anggar dia diem menurut ilusi datang. Ilusi datang sampai tidak bisa mendengar takbir. Itu tidak, langsung dia tetap mendengar takbir. Telinga kanan tetap mendengar takbir. Telinga kiri tetap mendengar tahlil la ilaha illallah. Dada bergetar, suara tahmid walillahil hamd. Otak terus aktif mendengar tasbih. Digerakkan oleh tasbih. Tiba-tiba habis hari raya orang sabar, sembuh, ringan, pakai ibadah ringan, pakai sholat ringan. Mereka lah yang berhasil mendapatkan hari Idul Fitri. Artinya kembali, fitrah artinya suci, berarti kembali baik. Suci yang dimaksud adalah baik. Dari tidak baik menjadi baik, dari jiwanya goncang menjadi jiwa yang tenang. Idul Fitri, kembali baik. Pak niki dulu, niki di rumah macam-macam gini mukul gini, pokoknya bikin masyarakat goncang. Setelah di PRS Maunatul Mubarak melewati puasa, melewati hari raya Idul Fitri, dia kembali sehat, kembali baik. Karena dulu baik, kembali baik. Aid kembali fitrah suci, maknanya baik. Dari tidak baik menjadi baik, dari stres menjadi waras. Dari kalian yang punya sugesti dulu pernah tersesat, mungkin mengkonsumsi zat adiksi apapun bentuknya, narkoba maupun psikotropika, begitu datang hari raya kau menangis tersiksa, kilingan bojone, kilingan anake, kilingan bapakne, kilingan ibuke, kapok, aku kapok, somene aku suara ngombe sapa, tersiksa batinku, jauh dari keluarga. Memang begitulah cara Allah. Begitulah cara Allah. Percaya tidak percaya kau di sini ini kehendak Allah. Percaya tidak percaya sampai hari ini kau menangi, hampir saja nanti hari raya, meski tidak menjamin, itu juga kehendak Allah. Kau yakinkan dirimu akan kembali. Maknanya kembali fitrah baik, artinya suci. Siapa yang ingin dapat Idul Fitri? Siapa yang tidak ingin mendapatkan Idul Fitri? Semua ingin, tidak ada yang tidak ingin. Siapa yang punya keluhan, di situ keluhan akan tertolong oleh Allah. Yang Pak sebut malaikat datang berduyun-duyun merahmati. Kalau di Lailatul Qadar hatta man lain, hanya orang yang tidak beriman, tidak percaya kepada Allah, lalu Allah ingatkan, jangan begitu kamu pasti tahu. Apa bilanya? Saufa ta'lamu nasuma kalla saufa ta'lamu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Begitu orang yang tidak beriman, dia masih melanjutkan kurang ajarnya kepada Tuhan, padahal dia percaya Tuhan. Dia tetap saja melanjutkan kurang ajarnya kepada orang tua, padahal dia tahu orang tua yang melahirkan. Tetap saja dia tidak mau hidup baik karena merasa putus asa, hidupnya merasa tidak ada yang membimbingnya. Kemudian kisahnya mati muda. Dulu kamu tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, sehingga kamu tidak puasa, tidak sholat, meskipun kamu dekat masjid, dekat musola. Dulu kamu tidak percaya, dikasih tahu sama mulut orang tuamu, sampai mulut orang tuamu pun tidak sanggup lagi berkata-kata. Sekarang kau mati muda. Begitu mati di alam kuburnya, lalu kamu melihat, oh, bapak pun ibu, kau menangis, meraung-raung ingin kembali ke dunia. Kata Allah, lau ta'lamuna ilmal yakin. Saiki wis ora dhewe ta kowe? Wis ora dhewe nak wingi ora percaya. Dikasih tahu kala, jangan begitu, tetap aja kamu begitu-begitu aja. Kata Allah, kau akan melihat apa siksa Allah yang sangat pedih bagi orang-orang yang tidak beriman, yaitu neraka. La tarawunnal thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Lalu kau akan ditanya, semuanya akan ditanya. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil.
Kamu sudah melihat sendiri kan? Sekarang kamu ditanya kan? Hartamu dari mana? Kau dapatkan dari mana? Untuk apa? Rumahmu dari mana? Untuk apa? Kamu sehatmu dari mana? Untuk apa? Kamu punya umurmu dari mana? Untuk apa? Dan semua nikmat ditanyakan oleh Allah. Summalatus alunna yauma idin. Amin. Pada hari itu nikmat yang Allah berikan hari ini. Hidupmu berapa tahun? Saya 20 tahun. Yang 10 tahun di rumah sekolah kelas 5. Yang 5 tahun melanjutkan sekolah sampai lulus SD, MTS kelas 2. Yang 15 tahun di PRS Maunatul baru sampai mati. Berarti umur 25 tahun mati. Mati muda atau mati tua? Jangan gitu. Hidup banyak manfaat. Meskipun kau di sini, apa saya di PRS Maunatul baru bisa berguna? Bisa. Daun jatuh mengkotori, kau bilang kotor, ambil bersihi. Berguna enggak namanya? Di hari raya ada teman-teman yang bengong, kau dekati, lalu kau sayang dia, lalu kau ajak bahagia dan tertawa, cerita-cerita yang indah. Manfaat apa tidak? Roti sebatang, kau bedah separuh, yang separuh kasih teman, sambil senyum, jangan marah-marah. Ya, kamu hari raya, bengong aja, tapuk, tek, jangan gitu. Berikan apa yang kau punya. Tidak harus kaya orang memberi. Intinya adalah hati nurani, keikhlasan, baru tembus orang yang diberi itu akan bahagia. Tapi kalau berapapun besar, kalau kita memberi orang dengan marah-marah, tidak akan pernah. Hari raya kan sama di sini, masuk ke sini. Apa nanti yang akan kau lakukan? Bertak. Kau mendengar takbir, pasti kau akan menetes air mata. Air mata menjadi pengantar satu tulisan, ingat kepada ibunya, ingat kepada ayahnya, ingat kepada saudara-saudaranya, apalagi anak istrinya. Lalu meneteskan air mata di pojokan. Datangi mereka, sayangi, kasih tahu dia, kasih sentuhan hati. Itu hari raya. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karyal kafirun. Hari raya, hari kemenangan. Hari raya adalah hari kebahagiaan, tidak boleh ada di antara kalian susah. Hari raya adalah hari kemenangan. Semula kamu 30 hari menempuh melawan hawa nafsu, berjuang, berjihad melawan hawa nafsu. Kenapa kau harus susah? Hari ini kita telah dimenangkan. Kau akan diberikan kesehatan oleh Allah setelah hari raya. Kau justru beruntung di sini. Ayahmu, ibumu, saudaramu, anak istrimu di sana menunggu dan mendoakan kamu. Demi kalian, karena kalian dibimbing oleh Allah, disayang oleh Allah. Itulah sebabnya kalian hari raya di PRS Maunatul, bukan malah kamu nangis. Ya biasa, kalau nangis-nangis berbentuk doa, tetesan air mata keluar malaikat. Benangis. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nangis, semua nangis dulu takbir. Paranina di barang, siapapun yang mendengar, kasihani dia, sayangi dia, kasih tahu dia, ini hari kemenangan. Seharusnya kita bilang apa? Takbir. Jangan kita malah menangis. Ya, ingat ya, berbahagialah mesti seada, senanglah kalian mesti seadanya. Kau tetap didoakan oleh makhluk Tuhan yang lain.
Mungkin yang di atas sampean itu tumbuh-tumbuhan, daun-daunan, mungkin sedang kering jatuh melayang, itu berbentuk ayunan doa. Mungkin kau melihat di kegelapan malam suara takbir menggema, lalu kemudian langit tampak bersih warna hijau meskipun malam karena di situ tampak cerah. Itu langit sedang berdoa, mendoakan kalian, ya Allah, yang di PRS Maunatul Mubarak mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Mereka hamba-Mu Tuhan. Mereka orang yang hina Tuhan, yang mengakui dirinya sudah hina, mereka sudah benar-benar ingin tobat tetapi dia tidak tahu jalan pintunya tobat. Hari ini, detik ini, malam takbir ini, berikan solusi mereka supaya sembuh dengan sentuhan-sentuhan takbir, dengan energi-energi kalimat Tuhan, dengan energi kalimat tahlil la ilaha illallah. Sentuhan itu masuki otak pasien di PRS Maunatul, lalu kerenyak masuk di sarafnya. Siapa tahu habis hari raya kau merdeka dari satu kata yang namanya sakit jiwa. Kau akan merdeka dari yang namanya sakit. Nah, saatnya kalian menjadi orang yang bermental tinggi. Malam kau ambil air wudhu, lalu kamu sholat 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Setelah itu lalu kamu berdoa. Tempatnya Pak Yai seadanya. Kalau kau malas ke musola, di halaman bisa. Kalau kau malas lagi keluar dari kamar, di kamar bisa. Lalu kau mohon kepada Allah, ya Allah, lihatlah diriku seperti ini. Meski seperti ini, diriku itu juga sama ciptaanmu, ya Allah. Kau maha tahu, kau maha melihat. Kau maha mendengarkan perasaan hatiku. Kau mendengarkan dari kata-kata hatiku meski tidak mendengar orang lain. Aku sudah terima kasih ya Allah, kau berikan panjang umur. Meski aku umurku selalu habis di PRS Maunatul Mubarak. Ini saatnya aku harus tampil sebagai orang yang berguna dan bermanfaat. Ulangkan hamba dalam keadaan sehat ya Allah. Ulangkan hamba dalam keadaan sehat ya Allah. Angin meniup di kegelapan malam itu berspoi-spoi lalu menabrak daunan bambu, lalu mak keresek. Kaget, padahal itu tertabrak oleh angin. Dilihat kayaknya ada malaikat meloncat. Langsung kaget. Buat halusinasi ini hilang. Berbodoh mari. Karena dikejuti itulah bisa halusinasi hilang. Berkah apa namanya? Hari. Jadi nanti jangan nangis. Apa? Jangan apa? Kau banyak takbir. Kau harus bertekad. Kau harus kuat. Sebagaimana kau punya keinginan. Kau ingin supaya anakmu bisa jadi anak yang baik dan soleh. Kau ingin tetap ada kesetiaan dalam rumah tangga. Istrimu setia kepadamu, kau setia pada istrimu, tapi bangun dulu diri kau sendiri. Insya Allah nanti kau akan bahagia setelah dari PRS Maunatul. Paham gak yang saya sampaikan? Sedikit ini mudah-mudahan kalian bisa memahami. Jadi nanti kalau datang hari raya tidak boleh ada yang sedih, tidak boleh ada yang sedih. Idul Fitri, Id kembali, Fitri suci. Bagi orang yang punya dosa, mungkin dosanya diampuni, lalu kembali suci. Kalau orang diuji lewat penyakit karena dosa, dosanya diampuni, penyakitnya menjadi sembuh. Jadi Id itu kembali, Fitri itu sembuh. Artinya semula sakit bertahun-tahun, datang hari raya Idul Fitri, setelah hari raya Idul Fitri dia kembali sembuh. Yang tidak sadar menjadi sadar. Kau akan menjadi manusia yang tampil di permukaan bumi ini, yang banyak pengalaman keluar masuk dari hitam dan putih. Apa? Banyak pengalaman keluar masuk dari sejarah hitam dan putih. Tetapi kau akan tetap putih, itu prinsipnya. Hitam adalah pengalaman, ikuti. Putih itu prinsipnya, hitam pengalamannya. Ayo. Putih itu prinsipnya, hitam pengalamannya. Karena hari raya adalah kembali setelah melaksanakan puasa, diampuni dosanya,
diampuni dosanya, lalu kembali suci. Seperti bayi yang dilahirkan putih bersih tidak punya dosa. Coretan tinta akan menghantui pikiran manusia dalam mengukir masa depan. Untuk itu Idul Fitri di pondok luar biasa PRS Maunatul Mubarak tidak seperti biasa manusia fitrah seperti bayi lahir, fitrah dari lahir. Tetapi yang dimaksud fitrah adalah dari sakit menjadi sembuh, dari jiwa yang gunjang ganjing menjadi tenang, dari jiwa yang berada dalam kegelapan menjadi jiwa yang tampil menuju jalan terang. Itulah hari raya di PRS Maunatul Mubarak. Ikuti. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, Wahdahu Maha Esa Allah, La syarika, tidak ada sekutu, lahu bagi Allah, La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, la ilaha illallah, wa la na'budu, dan tidaklah kami menyembah illa iya, kecuali hanya Dia Allah. Walau karyal kafirun, walaupun kebencian itu berada pada orang-orang kafir, walau karyal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak suka, walau karyal munafikun, walaupun orang-orang munafik itu pun membencinya, la ilaha illallah, sekali la ilaha illallah tetap la ilaha illallah. Hatta zurtul maqabir, sampai mati. Ya Allah, berkat doaku ini, mohon sembuhkan penyakit, mohon sadarkan hatiku, supaya kami mampu membuka pintu masa depan yang berbahagia, bahagia dunia dan akhirat. Ya Allah, sabit imanana, kuatkan iman kami, teguhkan keyakinan kami, wansurna alal qaumil kafirin, bantulah kami dari usaha ketidaksukaan orang-orang kafir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa salim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji milik Allah, Tuhan seru sekalian alam. Salawat dan salam tetaplah tersanjung kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semuanya adalah milik-Mu, termasuk jiwa ragaku. Ya Allah, ragaku adalah milik-Mu, jiwaku adalah milik-Mu, kekuatanku adalah milik-Mu. Kami tidak berdaya apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Berikan sentuhan jiwaku agar sakit menjadi sembuh. Berikan sentuhan jiwaku agar jiwaku yang gersang menjadi jiwa yang tenang. Ya Allah, berikan sentuhan jiwaku agar jiwaku yang berada di kegelapan menjadi jiwa yang berada dalam ketenangan dan ketentraman serta keterangan
peperangan. Ya Allah, berikan sentuhan jiwaku agar jiwaku mampu memberikan satu pilihan hidup di jalan dua kemungkinan, bahagia atau celaka, surga atau neraka. Ya Allah, tunjukkan jalan jiwaku menuju jalan-Mu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah, agar kami menjadi jiwa-jiwa yang tenang, jiwa yang kelak nanti Kau panggil dipersilakan masuk di surga-Mu, agar kami bisa hidup bahagia di ridha-Mu. Ya Allah, di dekat hari raya ini, bahkan di hari raya ini, segalanya kami berserah diri kepadamu. Hanya beginilah kekuatanku ya Allah. Aku sudah berusaha dalam hidupku, aku sudah ikhtiar dalam hidupku ya Allah. Aku kasihan pada orang tuaku. Orang tuaku pontang-panting memikirkan aku, ibuku pontang-panting memikirkan aku, ayahku pun habis energinya hanya berpikir tentang aku. Di satu sisi aku tuh siapa tidak tahu bahwa semakin tambah hari, semakin tambah bulan, semakin tambah tahun, semakin membebani saja. Di satu sisi orang tuaku sudah tua renta, aku melihatnya sudah tidak tega, tetapi jiwaku selalu memberatkan kepada ayah dan ibuku. Sejenak aku berpikir, maafkan hamba ya Allah, supaya aku mampu memberikan kekuatan pada ayahku, kekuatan pada ibuku, mampu memberikan jawaban kepada keinginan orang tuaku, agar orang tuaku bisa senang melihat aku, karena aku mampu menjawab harapannya. Di satu sisi aku ingin memberikan jawaban kepada harapan saudara-saudaraku, agar aku tidak dipandang rendah dan dilecehkan kepada di lingkungan masyarakatku, karena saudara-saudaraku malu. Ya Allah, hamba-Mu yang hina ini benar-benar hina dan nista. Kami tidak berdaya ya Allah. Benar-benar kami tidak berdaya ya Allah. Tangan yang kugerakkan tapi gerakannya selalu salah dan membuat dosa. Mata yang masih tetap berfungsi tetapi kami gunakan salah untuk melihat sesuatu, meninggalkan dosa dan maksiat. Ampuni ya. Di hari raya Idul Fitri ini kembalilah semuanya, sadarkanlah hamba, berikan hidayah petunjuk yang benar di sisi-Mu. Aku berkata tidak kehendak hati nuraniku, aku senyum sendiri tidak berkehendak dari hati nuraniku. Aku marah-marah tiba-tiba, aku tidak menginginkannya. Tiba-tiba datang halusinasi untuk meloncat-loncat, bahkan memukul-mukul diriku sendiri. Aku tidak tahu apakah aku pakai pakaian atau telanjang. Orang tertawa melihatku asik-asik saja. Di satu sisi, aku menginginkan hati nuraniku seperti mereka. Seolah tertawaku yang tidak tertib dan tidak membahagiakan orang lain, ku tahan, ku rem, tidak bisa. Tertawaku yang membahak-bahak lucu tanpa ada kehidupan, membuat orang lain merespon dengan kata baik, tetapi ku rem pun tidak akan pernah bisa. Hanya Engkau ya Allah yang membuat aku normal. Tertawaku, bicaraku seperti mereka, pikiranku, logikaku, jiwaku seperti mereka. Irhamna ya. Terima kasih ya Allah, kuatkan iman kami, berikan panjang umur kami, umur yang berkah, rizki banyak, halal dan barokah. Berikan kekuatan iman, keteguhan, keyakinan, istiqomah mati dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Iya. Amin. Taqabbal doa, istajib lana. Amin. Faqut ya'dabirul qawmil ladina dolamuna walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.